Halo Sobat Santuy, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali mengulas berita-berita yang ada kaitannya dengan masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Berita yang akan saya bahas ini yaitu mengenai adanya perumahan yang terletak di Bekasi ya, itu digusur. Meskipun mereka punya SHM, surat sertifikat hak milik, tapi tetap digusur oleh pengadilan. Ada apa ini? Jangan kemana-mana, tetap di Peso Channel. Ya teman-teman semuanya, saya akan mengulas berita yang dimuat atau diterbitkan oleh Kumparan News edisi 2 Februari 2025 yang membahas tentang adanya penggusuran perumahan yang terletak di Tambun Selatan, Bekasi. Meskipun mereka ini punya SHM, sertifikat hak milik, tapi kok bisa digusur juga gitu kan? Ada apa ini sebenarnya? Judulnya, melihat perumahan di Tambun Selatan Bekasi yang digusur meski punya SHM. Pengadilan Negeri Cikarang kelas 2 melakukan eksekusi pengosongan lahan mulai dari rumah tinggal, bengkel, warung makan hingga klaster Setia Mekar Residen 2 di Tambun Selatan Bekasi. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128 PDTG 1996 PN Bekasi tanggal 25 Maret 1997. Jadi ini ternyata kasusnya bergulir di pengadilan ini sudah sangat lama sekali, sangat lama. Dari nomor registernya saya bisa mendeteksi bahwa perkara ini atau gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri ini pada tahun 1996. Dan baru dieksekusi tahun ini 2025, jadi cukup lama. Wajar masyarakat atau penghuni rumah tersebut tidak tahu menau, tiba-tiba ada penggusuran, tiba-tiba ada eksekusi dari pengadilan. Ternyata memang kasusnya sudah sangat lama sekali. Tapi kok lama banget gitu ya, dari 1996 baru kelar hari ini atau tahun ini 2025. Coba kita lanjutkan dulu ya. Kumparan mencoba menelusuri lokasi klaster Setia Mekar Residen 2, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 2 bulan 2 2025. Berdasarkan pantauan di lokasi terlihat terpasang plang berwarna putih dengan tinggi sekitar kurang lebih 2,5 meter. Di plang tersebut tertulis pengumuman bahwa tanah di klaster tersebut milik Hajah Mimi Jamilah seluas 36,30 meter persegi. Pengumuman di plang itu juga menuliskan bahwa hal itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah ingkrah, yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilakukan pelaksanaan putusan, misalkan eksekusi, seperti itu ya teman-teman. Mulai dari putusan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Jadi kasus sengketa di atas lahan perumahan ini ternyata ini sudah bergulir sekian lama dan dari tahap paling bawah sampai ke Mahkamah Agung. Dari tahap paling bawah itu di pengadilan negerinya tingkat pertama, kemudian naik banding ke pengadilan tinggi, kemudian naik lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Sudah terbit putusan kasasi, maju lagi, naik lagi yaitu peninjauan kembali. Nah, kita lanjut. Seberangnya juga tampak terpampang plang berwarna putih dengan tulisan yang sama. Terlihat masih ada bekas-bekas penggusuran dari eksekusi yang dilakukan pada Kamis 30 bulan 1 2025 lalu. Selain itu, di sebelah timur klaster tersebut juga tampak sejumlah ruko yang ikut terdampak pengosongan lahan. Tampak juga sejumlah kendaraan yang keluar masuk dari klaster tersebut. Salah satu warga yang ikut terdampak penggusuran bernama Abdul Bari, usia 40 tahun, mengungkapkan bahwa tanah yang dibelinya telah dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN, dan hasilnya tanah tersebut tidak terblokir, tidak ada masalah, clear, di BPN-nya clear, di BPN-nya clear, tidak ada masalah. Maka atas dasar itu warga mau bersedia dan berani untuk membeli perumahan di situ. Nah, kita lanjutkan. Namun ketika sudah menempati lokasi klaster itu selama kurang lebih 4 tahun, ia bersama penghuni lainnya justru dikejutkan perihal informasi rencana Pengadilan Negeri Cikarang akan melakukan eksekusi. Surat pemberitahuan eksekusi itu diterimanya pada tanggal 18 Desember 2024 lalu. Dalam surat itu, kata dia, eksekusi bakal dilakukan
pada 30 Januari 2025. Gemparlah kita semua, kata Pak Abdul tadi. Kenapa gempar? Ya karena tidak pernah terlibat dalam persidangan. Kita tidak pernah diundang oleh majelis hakim untuk memberikan keterangan sama sekali. Tidak pernah. Ujar Bari saat ditemui di lokasi sekitar klaster Setia Mekar Residen Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Tapi tiba-tiba menerima pemberitahuan akan pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan berdasarkan putusan nomor 128 PN Negeri Bekasi, jelas dia. Ia juga mengaku tak mengetahui duduk perkaranya hingga akhirnya rumah yang ditempatinya merupakan tanah sengketa sejak 1996. Ya, tanahnya tanah sengketa. Pas dapat surat dari PN, ya kalau kita tahu dari awal, kita nggak bakal beli tanah, ungkap Pak Abdul tadi. Terkait adanya permintaan eksekusi itu, Bari menjelaskan bahwa warga klaster Setia Mekar Residen 2 pun mendaftarkan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Cikarang. Persidangan terkait gugatannya itu baru akan dilakukan pada Senin 10 Februari 2025 mendatang. Akan tetapi ia menyayangkan tindakan eksekusi tetap dilakukan. Kemudian penjelasan PN Cikarang seperti apa? Begini teman-teman. Pengadilan Negeri Cikarang menilai eksekusi pengosongan lahan di kawasan Perumahan Bekasi Timur Permai (BTP) Setia Mekar Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah memiliki kekuatan tetap, telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Humas Pengadilan Negeri Cikarang, Isnanda Nasution mengatakan, pihaknya melakukan eksekusi berdasarkan delegasi dari Pengadilan Negeri Bekasi yang tercantum dengan putusan nomor 128 PDTG 1996 PN Bekasi tanggal 25 Maret 1997. Jadi, perkaranya ini dulu diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1996. Jadi sengketanya udah dari 96 nih. Masuk gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Berhubung sekarang ya, saat-saat ini Bekasi ini sudah ada pemekaran, ada kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi. Kalau kabupaten, pengadilan negerinya di Cikarang. Untuk kota, ya Pengadilan Kota Bekasi, Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi itulah yang sudah sampai pada putusan Mahkamah Agung, didelegasikan ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk dilakukan eksekusi. Adanya permasalahan ini tentu warga yang tinggal di perumahan tersebut di atas lahan yang ternyata bersengketa dari tahun 1996. Baru 4 tahun mereka tinggal di situ, mereka baru sadar, mereka baru tahu ternyata rumah yang mereka tempati itu berdiri di atas lahan yang bersengketa yang sudah terjadi sekian lama dan baru mendapatkan putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang putusannya turun dan ingkrah di tahun 2025 ini. Nah, otomatis warga juga yang tinggal di klaster tersebut juga melakukan upaya-upaya agar mendapatkan solusi yang terbaiknya seperti apa. Dan tentu kita berharap ya warga yang terdampak atas upaya eksekusi ini bisa mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Di sisi lain memang ada pelajarannya ya. Yang pertama, ketika kita misalkan ingin membeli hunian di suatu pengembang, di suatu perumahan, kita memang perlu kehati-hatian, kita perlu ketelitian, kecermatan untuk memastikan apakah komplek perumahan yang akan kita tinggali itu sudah clear and clean dari sisi yuridisnya, dari sisi hukum keperdataannya, hukum pertanahannya, lahannya sengketa atau tidak. Itu kita harus bisa menelusuri sampai ke sana. Tapi kalau dalam kasus ini ya, di klaster Bekasi ini ya memang orang tidak bisa menduga gitu kan. Karena di BPN-nya sendiri setelah dicek berdasarkan pengakuan salah satu warga tadi, itu clear, tidak ada masalah, tidak diblokir. Makanya mereka berani membeli perumahan di situ. Tapi ternyata tanahnya sengketa, bahkan sengketanya sudah berjalan sekian lama. Nah, lagi-lagi ini yang harus kita pertanyakan kepada BPN. Kenapa lahan atau objek yang sengketa dari tahun 1996 dan belum ada penyelesaian, tapi informasi di BPN-nya itu tidak ada pemblokiran, tidak ada keterangan sengketa. Kok bisa seperti itu? Itu yang kita pertanyakan kepada BPN. Itu saja yang dapat saya bahas, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.